Shalom Bapak Ibu, berjumpa dengan saya, Johannes Sanjara. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dalam Meratapan pasal 3, ayat 24 sampai ayat 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan adalah bagianku. Yang jadi pertanyaan, apakah benar-benar Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita? Apakah benar-benar Tuhan kita izinkan memimpin kita? Apakah benar-benar kita bersama Tuhan dalam segala hal? Tuhan ingatkan kita, kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kalau Tuhan memimpin kita, berarti ada pengharapan. Kalau ada pengharapan, ada iman. Kalau ada iman, ada mujizat. Dan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata baik itu menyeluruh, Pak. Artinya kita diberkati, kita dilindungi, kita dituntun, kita diberikan damai sejahtera. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan selalu buka jalan. Jikalau jiwa kita mencari Dia. Makanya betapa penting Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap carilah Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia. Jangan cari pertolongan orang-orang pintar. Carilah Tuhan. Maka Dia selalu baik dan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita disuruh Tuhan untuk mencari Dia secara pribadi. Kita mencari Tuhan bukan hanya waktu kita susah, waktu kita punya masalah, waktu kita sakit. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, seberapa jauh Bapak Ibu memerlukan Tuhan, seberapa jauh itulah Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Seberapa jauh Bapak Ibu haus akan Tuhan, seberapa kerinduanmu itulah yang akan membawa hadirat Tuhan akan bersama dengan kita. Hampiri Tuhan dalam doa. Hampiri Tuhan dalam pergumulanmu. Jangan berdoa hanya 5 menit. Kita 5 menit itu hanya cuma laporan saja. Berdoalah. Ketika saudara membangun hubungan pribadi kembali dengan Tuhan, maka harapanmu, imanmu akan kembali hidup. Ketika kita membangun, ambil waktu, sediakan waktu dengan Tuhan, maka roh kita akan semakin kuat. Maka jiwa kita akan semakin menurut dengan apa yang Tuhan katakan, dengan firman yang kita hidupi. Maka Bapak Ibu, banyak orang lemah, banyak orang sepertinya menyerah. Karena apa? Dia tidak menghampiri Tuhan. Dia tidak duduk di kaki Tuhan. Alkitab berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? Kita jangan menghampiri Tuhan waktu kita perlu. Jangan menghampiri Tuhan waktu kita sedang kepepet. Tapi bangunlah hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Ada beberapa hal di Alkitab yang ingin saya bagikan kepada saudara. Ada doa itu membuat Tuhan ingat akan kita. Membangun hubungan kita dengan Tuhan membuat Tuhan ingat akan kita. Salah satu contoh dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 tentang Nuh. Saya bacakan Bapak Ibu. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Perhatikan kata-kata ini. Maka Allah mengingat Nuh. Bagaimana Allah mengingat Nuh? Karena Nuh membangun hubungan dengan Tuhan. Nuh hidup dalam penyembahan dengan Tuhan. Bukan hanya waktu perlu, bukan hanya waktu kepepet, tetapi selalu kontinu. Ambil waktumu, sediakan waktumu bersama Tuhan. Sembah Dia, pujilah Dia. Kita hanya jangan berdoa itu selalu konotasinya minta. Tapi berdoa itu berisi tentang penyembahan, berisi tentang perenungan kita dengan Tuhan. Kalau hal itu kita akan lakukan, maka
akan menjadi dampak yang sangat berbeda. Ada satu contoh lagi, Tuhan mengingat orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan dengan luar biasa. Dalam Kejadian pasal 30 ayat 22. Bapak Ibu, mari kita baca. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandung Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Tuhan ingat akan Rahel. Lalu ingatlah Tuhan akan Rahel. Itu Bapak Ibu. Jadi kita betapa penting Bapak Ibu membangun kembali harapanmu. Engkau harus taruh dengan Tuhan. Engkau harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masuklah dalam kamar doamu. Sembah Dia, agungkan Dia, puji Dia. Terus menerus sisihkan waktumu 1 jam saja kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka sesuatu yang berbeda di dalam roh kita. Pengharapan kita akan timbul, iman kita akan semakin kuat. Dan pemikiran kita akan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Ada satu contoh lagi di Alkitab. Dalam Kejadian pasal 19. Ayat 29, perhatikan dengan baik. Demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Perhatikan kata-kata ini. Maka Allah ingat kepada Abraham. Sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan mengingat Nuh, Tuhan mengingat Abraham, Tuhan mengingat Rahel. Kenapa seperti itu? Karena harapan mereka, iman mereka ditujukan hanya kepada Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi baru dan baru dan baru. Bapak Ibu Saudara, betapa penting Bapak Ibu hari-hari ini kalau engkau sedang lemah, engkau sedang gak ada jalan keluar, engkau rohmu sedang loyo, rohmu sedang merasa lemah, ayo bangkit cari Tuhan. Ketika saudara cari Tuhan, maka Tuhan akan mengingat kita. Dalam Matius pasal 25 ayat 7, Mazmur pasal 25 ayat 7, Bapak Ibu kita lihat Mazmur 25 ayat 7, apakah yang ada di sana? Mari kita lihat, baca. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ketika seseorang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti Tuhan ingat. Ketika seseorang mencari Dia, maka ada harapan dan Tuhan baik kepada orang itu. Ketika seseorang menghampiri Tuhan dalam doa dengan penyembahan yang sungguh-sungguh, menghabiskan waktu dengan Tuhan, maka satu kali Tuhan akan ingat akan kita. Kalau Tuhan ingat Nuh, Tuhan ingat Abraham, Tuhan ingat Rahel, Tuhan ingat Daud, Tuhan juga ingat kita karena kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan menyerah. Kalau hari ini pergumulanmu, kesulitanmu belum dijawab Tuhan, jangan menyerah. Cari Dia dan cari Dia. Karena apa? Tuhan baik bagi semua orang. Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Izinkan Tuhan menjadi bagian hidup kita, memimpin kita. Izinkan Dia betul-betul membawa kita kepada satu pengalaman-pengalaman iman yang baru. Masalah yang kau hadapi, penderitaan yang kau hadapi, itu adalah bagian cara Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk supaya kita mencari dan berharap kepada Dia. Dengar dengan baik, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ada harapan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, tetaplah kuat, tetaplah cari Tuhan. Doa saya engkau diberkati, doa saya engkau dikuatkan, doa saya engkau disembuhkan, doa saya engkau dibawa Tuhan semakin hari semakin menuju kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan saya percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan ada bersamamu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.